ada langkah-langkah menyusun teks editorial. Setelah tahu struktur dan kaidah kebahasaan, sekarang kalian juga harus belajar tentang langkah-langkah dalam membuat teks editorial. Baiklah, sampai di sini apakah kalian sudah paham? Oke, kalau begitu kita lanjut ke bagian berikutnya. Berhubung atau hangat dibicarakan. Kedua, untuk mengajak pembaca agar turut berpikir terkait isu aktual yang tengah hangat diperbincangkan atau di kehidupan sosial. Di antaranya yaitu, pertama, sebagai sarana informasi. Kedua, memberi latar belakang berita tersebut dengan kemungkinan yang dapat terjadi. Selanjutnya ada manfaat teks editorial. Apa saja sih manfaat dari teks editorial? Pertama, untuk Hai teman-teman edukatif sekalian, selamat datang di video ini. Di sini kita akan membahas dan mempelajari teks editorial. Tapi sebelum itu, bagaimana kabar kalian semua? Apakah masih sehat dan tetap semangat? Nah, selama kalian di rumah, apakah kalian pernah atau sering mendengarkan berita terkini? Kalau iya, dari mana kalian mendapatkan berita tersebut? Dari media cetak atau media elektronik? Sepertinya di antara dua media tersebut, media cetak seperti koran menjadi salah satu media yang sangat jarang untuk kalian baca dibandingkan media elektronik. Padahal kalau dipikir-pikir, berita dari media elektronik itu banyak sekali informasi yang tidak benar atau hoax. Tetapi kalau dari media cetak seperti koran, saya yakin kredibilitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Jika ada berita terbaru, kita tidak boleh langsung termakan oleh berita-berita yang hoax. Caranya bagaimana? Kita harus mencari tahu terlebih dahulu dan membaca dari sumber-sumber yang terpercaya. Coba kalian perhatikan dua gambar ini. Ya, kalau kalian tahu, dua gambar tersebut di dalam koran dinamakan sebagai tajuk rencana. Beberapa media menyebutnya sebagai editorial dan beberapa media yang lain menyebut sebagai opini. Nah, pasti kalian akan bertanya-tanya, apa sih yang dimaksud dengan teks editorial itu? Maka dari itu, yuk kita pelajari bersama. Teks editorial merupakan suatu artikel yang ada di dalam surat kabar berisikan pendapat maupun pandangan redaksi kepada suatu kejadian aktual atau tengah menjadi perbincangan hangat saat surat kabar tersebut diterbitkan. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita untuk mengetahui teks editorial tersebut? Caranya yaitu, kita harus mengetahui ciri-cirinya terlebih dahulu. Apa saja ciri-cirinya? Pertama, teks editorial diawali dengan pemaparan umum atas isu yang sedang hangat diperbincangkan. Sudah pasti dong, hal atau berita yang sedang viral itu banyak sekali diperbincangkan oleh khalayak ramai atau netizen. Kedua, bersifat argumentatif yang isinya pemaparan argumen, pendapat, maupun pandangan serta gagasan. Artinya, di dalam berita tersebut mengandung pro dan kontra, ada yang setuju dan tidak ada yang setuju. Mereka memiliki pandangan masing-masing yang berbeda. Ketiga, memiliki pemikiran yang logis untuk menyampaikan pendapat. Keempat, bersifat analisis.
Maksud dari analisis tersebut yaitu penyelidikan terhadap suatu peristiwa seperti karangan, perbuatan, dan sebagainya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Kelima, ada bagian yang khusus untuk menguraikan fakta serta bagian yang khusus untuk menguraikan opini yang disusun secara sistematis, logis, serta menarik agar dapat membentuk opini publik. Keenam, tulisannya menarik untuk dibaca sebab ditulis dengan singkat, padat, dan jelas. Banyak lagi ciri-ciri dari teks editorial ini, tetapi kita ambil saja poin-poin yang penting agar mudah kita pahami dan mudah kita ingat. Selanjutnya yaitu ada tujuan dari teks editorial. Nah, ada dua tujuan utama dari teks editorial. Di antaranya yaitu satu, untuk memberikan pandangan atau opini sang redaksi terhadap para pembaca pada isu yang tengah berkembang atau hangat dibicarakan. Kedua, untuk mengajak pembaca agar turut berpikir terkait isu aktual yang tengah hangat diperbincangkan atau di kehidupan sekitar. Beberapa fungsi dari teks editorial diantaranya yaitu: pertama, sebagai sarana informasi. Kedua, memberi latar belakang berita tersebut dengan menyertakan kenyataan sosial serta faktor yang dapat mempengaruhi secara lebih lengkap dan menyeluruh. Tiga, fungsi utamanya adalah untuk menerangkan berita serta akibatnya kepada masyarakat secara dialog tanpa kekerasan. Keempat, meneruskan penilaian moral terkait berita tersebut. Kelima, terkadang terdapat analisis kondisi yang fungsinya untuk mempersiapkan masyarakat akan kemungkinan yang dapat terjadi. Selanjutnya ada manfaat teks editorial. Apa saja sih manfaat dari teks editorial? Pertama, untuk menyampaikan berita atau informasi kepada para pembaca. Kedua, teks editorial terkadang dapat menggerakkan para pembaca agar mau bertindak. Ketiga, memberikan informasi untuk pembaca. Dan yang keempat, untuk mempengaruhi pemikiran si pembaca. Kemudian ada jenis-jenis teks editorial. Beberapa jenis dari teks editorial diantaranya yaitu: pertama, interpretative editorial. Jenis teks editorial satu ini memiliki tujuan untuk menerangkan isu dengan cara menyajikan fakta serta figur untuk memberikan pengetahuan. Kedua, explanatory editorial. Explanatory editorial menyajikan suatu isu atau masalah supaya dapat dinilai oleh pembaca. Pada umumnya, teks editorial satu ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi suatu masalah serta membuka mata masyarakat dalam memperhatikan sebuah isu. Dan yang ketiga, controversial editorial. Controversial editorial memiliki tujuan untuk meyakinkan para pembaca pada keinginan atau menumbuhkan keyakinan para pembaca pada sebuah isu. Di dalam editorial satu ini, biasanya pendapat yang berlawanan akan digambarkan menjadi yang lebih buruk. Tak ketinggalan juga, teks editorial juga memiliki kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan pada teks editorial tak jauh berbeda dengan kaidah kebahasaan pada teks prosedur kompleks, karena sama-sama memakai verba material. Berikut ini penjelasannya. Pertama, konjungsi. Konjungsi merupakan kata penghubung yang ada di dalam teks. Contohnya, karena, sebelum, sesudah, sedangkan, andaikan. Kedua,
Adverbia. Adverbia memberikan tujuan supaya para pembaca percaya akan topik yang tengah dibahas dengan memakai kata keterangan seperti sering, selalu, kadang-kadang, jarang, biasanya, dan yang lain-lain. Ketiga, verba mental. Verba mental merupakan verba yang merujuk kepada persepsi atau melihat, afeksi atau khawatir, serta kognisi atau mengerti. Di dalam verba mental terdapat partisi pengindra dan fenomena. Keempat, verba rasional. Verba rasional merupakan verba yang menunjukkan suatu hubungan intensitas A dan B yang mempunyai kandungan kalimat A tergolong pada kalimat B. Dan yang kelima yaitu verba material. Verba material merupakan verba yang menunjukkan suatu perbuatan, fiksi, atau peristiwa. Selanjutnya juga terdapat struktur teks editorial. Dalam penulisan teks editorial, kalian perlu memperhatikan 3 struktur itu. Tapi sebelum itu, coba kalian perhatikan teks ini terlebih dahulu. Ya, ini merupakan salah satu contoh dari teks editorial. Sekarang, saya akan menjelaskan setiap bagian dari teks tersebut. Bagian paragraf pertama teks tersebut merupakan tesis atau pernyataan pendapat. Tesis atau pernyataan pendapat merupakan bagian yang isinya dari sudut pandang dari si penulis terkait masalah yang tengah dibahas. Biasanya bagian ini diisi dengan suatu teori yang akan diperkuat dengan argumen. Selanjutnya, bagian paragraf kedua dan paragraf ketiga teks tersebut merupakan argumentasi. Argumentasi merupakan bukti atau alasan yang dipakai untuk memperkuat pernyataan di dalam tesis. Argumentasi yang diuraikan bisa berwujud pertanyaan umum atau data hasil penelitian, pernyataan para ahli, hingga berbagai fakta yang didasari dengan referensi yang dapat dipercaya. Selanjutnya, bagian paragraf keempat teks tersebut atau bagian terakhir teks tersebut merupakan reiteration atau pernyataan atau penegasan ulang pendapat. Reiteration atau pernyataan atau penegasan ulang pendapat merupakan bagian yang isinya berupa penegasan ulang pendapat yang telah disertai fakta pada bagian argumentasi untuk memperkuat atau menegaskan. Penegasan ulang ini posisinya ada di bagian akhir teks. Berikutnya ada langkah-langkah menyusun teks editorial. Nah, setelah tahu struktur dan kaidah kebahasaan, sekarang kalian juga harus belajar tentang langkah-langkah dalam membuat teks editorial. Langkah-langkahnya yaitu: pertama, memilih topik terkini dan terhangat yang menarik pembaca. Topik yang menarik akan diminati para pembaca, karena pembaca selalu ingin topik yang terbaru. Kedua, mengumpulkan data untuk mendukung pendapat. Data berupa fakta-fakta yang berhubungan dengan topik akan sangat mendukung pendapat yang sudah dibuat. Ketiga, menyesuaikan topik dengan pembaca. Penulis teks editorial harus memperhatikan bahasa, fakta-fakta, dan pendapat yang dikemukakan. Apakah sudah tepat atau belum bagi pembaca. Keempat, menyunting teks editorial. Periksa kembali teks yang sudah dibuat agar kaidah kebahasaan, tanda baca, dan kalimatnya sudah padu dan siap untuk dibaca para pembaca. Baiklah, sampai di sini apakah kalian sudah paham?
Kalau begitu, kita lanjut ke bagian berikutnya. Berhubung kita membahas teks editorial, terdapat pula fakta dan opini. Kira-kira apa yang dimaksud dengan kalimat fakta dan kalimat opini? Langsung saja kita bahas. Perbedaan fakta dan opini. Fakta adalah hal atau sesuatu yang benar-benar terjadi atau dapat dibuktikan kebenarannya. Sedangkan opini adalah pendapat, pendirian, atau sikap seseorang terhadap suatu hal. Bagaimana cara kita untuk membedakan kalimat fakta dan kalimat opini? Kalimat fakta dapat dibuktikan kebenarannya. Selanjutnya, berisi data-data yang sifatnya kuantitatif atau berupa angka dan kualitatif atau berupa pernyataan. Ketiga, mempunyai data yang akurat baik waktu, tanggal, tempat, dan peristiwanya. Keempat, dikumpulkan dari narasumber yang terpercaya. Kelima, bersifat objektif, yakni data yang sebenarnya bukan dibuat-buat dan dilengkapi dengan gambar objek. Sedangkan kalimat opini tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Selanjutnya, bersifat subjektif dan biasanya disertai dengan pendapat, saran, dan uraian yang menjelaskan. Ketiga, tidak memiliki narasumber. Keempat, berisi pendapat tentang peristiwa yang terjadi. Kelima, menunjukkan peristiwa yang belum pasti terjadi atau terjadi di kemudian hari. Oke, sekarang saya akan menguji seberapa jauh pemahaman kalian tentang kalimat fakta, kalimat opini. Coba kalian perhatikan kalimat ini. Sudah diperhatikan? Kira-kira menurut kalian termasuk apakah kalimat tersebut? Kalimat fakta atau kalimat opini? Dan jawabannya adalah ya, kalimat fakta. Mengapa? Karena peristiwa tersebut benar-benar terjadi dan terdapat data yang akurat. Pertanyaan selanjutnya, dibaca baik-baik ya. Termasuk apakah kalimat tersebut? Ya, benar. Kalimat tersebut termasuk kalimat fakta karena kalimat tersebut bersifat objektif dan kualitatif, yaitu berupa pernyataan. Pertanyaan terakhir. Perhatikan ya kalimat ini. Apa jawabannya yang tepat untuk kalimat tersebut? Fakta atau opini? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah kalimat opini. Karena kalimat tersebut merupakan hal atau peristiwa yang belum pasti terjadi. Baiklah, sampai di sini dulu pelajaran kita mengenai tentang teks editorial dan bagian-bagiannya, serta kalimat fakta dan kalimat opini. Terima kasih telah menonton video ini. Saya harap kalian bisa mengerti dan paham dengan pembahasan materi di dalam video ini. Kalau begitu, saya Putri Anindya Harahap, anggota dari kelompok MUN, pamit undur diri. Dan jangan lupa belajar giat untuk menjadi orang sukses. Dadah! Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.